Dimulai di daerah pedesaan dengan fokus pada sebuah rumah dengan dinding hancur dan jendela pecah. Di dekatnya, seorang penembak jitu menyesuaikan sasaran senjatanya di dalam sebuah mobil van. Dia menunjuk ke arah rumah, tetapi pelurunya hanya mengenai seorang gadis muda di dalam, yang melompat mundur karena terkejut. Seorang wanita yang terluka berjongkok di ujung lain ruangan, sementara seorang pria tidak sadarkan diri di lantai. Gadis itu bernama Jian, menutup matanya, dan seorang lelaki menyuruh dirinya untuk fokus. Sebuah kilas balik menunjukkan Jian dan pamannya Jinman menonton film aksi. Ketika Jian mengejek bagaimana sang pahlawan dengan mudahnya meleset dari semua peluru, Jinman mengatakan dia menggunakan titik buta yang benar untuk menavigasi jalannya. Saat ini Jian mengatakan pada dirinya sendiri untuk mencari titik buta di sekelilingnya. Dia mengikatkan pecahan cermin ke sapu dan mencari posisi penembak jitu. Dia menembak ke arah cermin dan mau tidak mau menunjukkan titik butanya. Hal ini memungkinkan Jian untuk melompat ke belakang sofa, di mana dia menemukan senjata besar. Kini giliran penembak jitu itu yang panik. Di masa lalu, Jian berada di kantor polisi, di mana seorang pria mengaku dia memukulinya. Dari rekaman CCTV, polisi menemukan bahwa pria tersebut sengaja memasuki toilet wanita, dan Jian memukulinya karena melakukan hal tersebut. Jian memanggil pamannya untuk datang menjemputnya, tapi polisi lain justru yang mengangkat telepon dan memberitahukan kepadanya bahwa pamannya sudah meninggal. Kilas balik lainnya menunjukkan Jinman memasang jeruji logam di jendela Jian di apartemen barunya di Seoul. Dia juga memberinya lemari logam yang anti peluru, meskipun dia mencemoohnya. Jian kemudian menceritakan bagaimana seorang penjaga toko yang telah menipu uangnya ditemukan dalam sebuah kecelakaan dengan tulang patah. Setelah itu dia setuju untuk membayar kembali dia dan korban lainnya. Jinman bilang dialah yang melakukan itu, tapi Jian berasumsi dia bercanda. Jinman kemudian mengambil kartu pelajar Jian dan mengatakan kepadanya bahwa itu sangat penting baginya agar dia mengingatnya. Ternyata itu merupakan hal terakhir yang dia katakan padanya. Saat ini, Jian berada di dalam taksi yang pengemudinya mengaku sebagai teman sekolah Jinman. Dia memberitahunya bahwa pamannya sudah meninggal. Pengemudi itu kaget setelah mengantar Jian, dia memberikan kartu namanya. Jian kemudian pergi ke kamar mayat untuk memverifikasi identitas jenazah pamannya. Dia mengalami luka di tenggorokan, dan karena tidak ada orang yang terlihat di sekitar rumahnya, kasus tersebut disimpulkan sebagai bunuh diri. Ketika tubuhnya didorong kembali ke dalam lemari, Jian memperhatikan tato di kakinya yang bertuliskan "Mur the Heb". Dia kemudian menindaklanjuti formalitas lainnya untuk pemakaman. Ketika Jian sampai di rumah pamannya, dia bertemu dengan seorang anak laki-laki bernama Bae Jongmin. Mereka dulu saling mengenal saat masih anak-anak. Jongmin yang mengambil jurusan teknik komputer membantu Jian menemukan foto pamannya untuk pemakaman. Dia bekerja paruh waktu untuk Jinman dan juga orang terakhir yang berbicara dengannya. Dia bahkan menawarkan untuk membersihkan kamar mandi tempat Jinman ditemukan, dan Jian berterima kasih. Di pemakaman Jinman, sopir taksi datang bersama teman-teman lama Jinman. Dari keseluruhan karangan bunga yang diterima Jian, salah satunya dari seseorang bernama Lee Yong-han. Jian kemudian melihat sepasang saudara kembar tiba di pemakaman. Mereka sangat pendiam dan tidak berbicara sepatah kata pun kepada siapapun. Di luar, sosok misterius merokok dan mengucapkan selamat tinggal pada Jinman. Sementara itu, Jongmin membersihkan kamar mandi Jinman. Dia menemukan ponsel tersembunyi di salah satu lemari. Di acara pemakaman, teman-teman lama Jinman bercerita tentang bagaimana bisnis penjualan selangnya mungkin berjalan tidak baik. Mereka membahas beberapa rumor tentang Jinman sebagai gangster atau mata-mata. Sopir taksi yang sekarang sedang mabuk ingat bahwa Jinmanlah yang menyelamatkan mereka semua ketika ayah mereka kehilangan uang karena berjudi. Jinman adalah orang yang menjatuhkan tas dengan penuh uang di depan pintu rumah mereka.
Hal itu tentu saja mengejutkan semua orang yang tidak pernah menyadarinya. Setelah itu, semua orang naik bus ke pemakaman. Kembali ke rumah Jinman, Jian mengaku kepada Jongmin bahwa dia muak dengan kematian pamannya. Dia kemudian memasuki rumah dan menemukan sepasang pakaian tua untuk dipakai. Dihantui kenangan akan pamannya di rumah, dia akhirnya putus asa. Jongmin masuk saat dia menangis dan memintanya untuk tinggal sebentar. Beberapa saat kemudian dia tertidur di bahunya. Ketika dia bangun, dia memberinya telepon yang ia temukan. Itu model lama. Yang mengejutkannya, telepon kemudian mendapatkan SMS dari seseorang yang mengaku telah membayar Jinman 70 juta won. Teks lain menunjukkan saldo banknya sebesar 18,7 miliar won. Jongmin akhirnya menunjukkan kepada Jian situs web yang biasa menjual selang. Tetapi mereka berdua tahu bahwa selang tidak mungkin menghasilkan uang sebanyak itu. Dengan asumsi situs web barang pertanian adalah kedok untuk hal lain. Jongmin mampu mengungkap situs web bernama Mordehab yang menjual senjata. Dan itu adalah web ilegal. Jian sangat kaget. Sebuah pesan tiba di situs web dari orang yang membayar uang tersebut. Anehnya ketika Jian menjawab bahwa toko tutup, orang tersebut menyadari bahwa Jinman sudah mati dan mengatakan bahwa dia akan datang untuk Jian sebagai gantinya. Jongmin dengan cepat menutup halaman web. Saat dia menyarankan untuk memanggil polisi, bel berbunyi. Jian mengambil intercom dan berbicara dengan seorang wanita bernama So Min Hye yang mengaku sebagai guru bahasa Mandarin Jinman. Meskipun begitu, kita melihat wanita itu memiliki senjata di tasnya. Jian mendapatkan pesan teks di telepon yang memberitahunya untuk tidak mati di tangan orang lain karena orang itu sendiri yang ingin membunuhnya. Sementara itu, Min Hye telah berjalan dari gerbang hingga ke pintu depan. Jian bingung dan membeku di tempatnya. Sebuah epilog menunjukkan Jian ketika berumur 7 tahun. Dia dan keluarganya sedang makan bersama Jinman yang muncul setelah 8 tahun. Di wajahnya terdapat luka yang dipertanyakan oleh keluarga Jian. Jinman segera mengelak. Dia akhirnya memperkenalkan dirinya pada Jian dan keduanya berbagi senyuman. Adegan dimulai kembali dengan Min Hye berkendara ke rumah Jinman dan mengirimkan drone ke sana. Setelah itu alur mundur lagi, beralih ke pemakaman nenek Jian di masa lalu, saat Jian masih sangat muda. Jinman berpikir ada sesuatu yang mencurigakan tentang kematiannya. Tapi ayah Jian mengatakan dia tidak sehat selama beberapa tahun. Saat Jian merusak sesuatu, ibunya meminta Jinman untuk membawanya pulang. Sementara mereka akan mengurus semuanya. Setelah mereka pergi, penembak jitu yang menyerang Jian datang untuk memberi penghormatan. Dia mengaku teman lama Jinman, tapi ada aura jahat pada dirinya. Di rumah, Jian tidak bisa tidur dan bertanya kepada Jinman tentang kematian. Dia menonton film dokumenter alam di mana hiena menyerang singa dan memberitahu Jian bahwa kematian bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Hanya yang lemah menggonggong, sedangkan yang kuat tetap diam. Jinman kemudian mendapatkan panggilan di telepon partnernya. Dia menjawab dan kemudian memberitahu Jian dia harus pergi ke ruang pemakaman dan dia akan pulang sendirian. Teman Jinman akan datang menjemputnya, tapi dia hanya boleh membuka pintu jika dia mampu memecahkan teka-teki. Jian memilih teka-teki tentang kuda. Setelah itu Jinman pergi dan memberitahunya bahwa dia akan segera kembali. Tak lama dari itu, seorang pria datang di depan pintu. Seperti yang diinstruksikan, dia menanyakan teka-teki itu padanya. Tapi pria itu mengambil kunci dan masuk. Sebelum dia bisa melakukan apapun, seseorang menariknya keluar dari pintu dan dibanting hingga tertutup. Jian mendengar mereka berkelahi, dan setelah beberapa saat, pria lain masuk dan menunjukkan padanya jawaban yang benar atas teka-teki itu. Dia berkomunikasi dengan mengetik di teleponnya dan mengatakan padanya bahwa dia adalah teman pamannya. Semakin banyak orang menaiki tangga, dan dia menyuruh Jian untuk tinggal di kamar. Di tengah pertarungan, dia membuka pintu dan melihat penembak jitu sebelum menyerang teman pamannya, memotong tangannya.
Penembak jitu dan rekannya kemudian memasuki kamarnya dan menemukan bahwa Jian memanjat keluar jendela dan tergantung pada tongkat di luar gedung. Ketika akan diraih, Jian membiarkan dirinya terjatuh di beberapa sofa yang dibuang di jalan. Namun saat melarikan diri, dia ditabrak mobil. Ini menguntungkannya karena kerumunan orang berkumpul dan para pembunuh tidak dapat menyerangnya lagi. Saat dia terbangun di rumah sakit, kita mendengar dua polisi mendiskusikan bagaimana orang tuanya dibunuh di rumah duka. Mereka bilang dia punya paman, tapi dia sudah hilang beberapa tahun. Di malam hari, Jian bermimpi seekor hiena memegang tangan teman Jiman dan merobek tubuhnya. Dia terbangun di ranjang rumah sakit, tetapi salah satu pembunuhnya tepat ada di luar kamarnya. Dia masuk dan menyadari bahwa Jian melarikan diri lagi. Dia berlari ke kamar mayat dan merangkak ke dalam salah satu laci mayat, bersembunyi di samping tubuh yang ternyata adalah milik ibunya sendiri. Pembunuhnya hampir menemukannya ketika orang lain membuka pintu kamar mayat. Suara tembakan terdengar dan setelah itu Jong Jiman membuka laci dan mengambil Jian. Dia mengatakan padanya untuk menutup matanya dan membawanya pulang. Adegan berpindah 1 bulan kemudian, di mana Jian dan pamannya berkendara menuju pedesaan. Mereka mencapai rumah yang kita lihat di episode awal. Memasuki halaman, Jian tersandung dan jatuh. Jinman mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa menjadi orang tua seperti ibu dan ayahnya. Mendengar itu, Jian kemudian bangkit. Saat Jian sedang tidur, Jinman mengingat bagaimana dia diberitahu bahwa dia menderita afasia dengan amnesia disosiatif. Jinman jelas khawatir dan menyalahkan dirinya sendiri. Dia belum tahu apa yang harus ia lakukan. Jinman malah menampar wajahnya sendiri sebagai penebusan dosa. Di sekolah, seorang guru memberitahu Jinman bahwa Jian diintimidasi karena tidak dapat berbicara. Ketika seorang anak laki-laki membuat pernyataan kasar tentang orang tuanya, dia melempar kursi ke arahnya. Suatu hari, dia bahkan berjalan pulang di tengah hujan. Jinman berkendara ke arahnya di jalan, tapi dia tidak mengerti. Jinman mencoba bertahan beberapa saat dan kemudian pergi. Dari peristiwa ini, tentu saja Jian jatuh sakit. Tapi seiring berjalannya waktu, Jian belajar mendapatkan makanannya sendiri dan mulai berkomunikasi dengan Jinman melalui post-it. Di sekolah, Jinman memberitahu gurunya bahwa Jian harus mengatasi afasianya sendiri. Suatu ketika, 3 anak laki-laki mengunci Jian di dalam gudang di bawah tanah di sekolah. Saat malam tiba, dia sekali lagi melihat hiena memegang tangan pria itu yang terpotong. Saat dia terus menggedor-gedor pintu yang terkunci, dia akhirnya berbicara dan memanggil nama pamannya. Jinman tiba dan membuka pintu, dan Jian akhirnya mengeluarkan apa yang selama ini dia tahan. Dia berteriak, bertanya mengapa dia tidak segera kembali seperti yang dia janjikan hari itu. Jinman meminta maaf karena terlambat. Di rumah, dia memasak barbeque dan mereka makan bersama. Jian mengatakan kepadanya bahwa rasanya enak. Kembali ke masa sekarang, Jian yang lebih tua ragu-ragu saat Min Hye mengetuk pintu depan rumahnya. Dia memberitahu Min Hye bahwa pamannya tidak akan pulang. Min Hye mengeluarkan pistol dan berbicara dalam bahasa Mandarin, mencoba membuat Jian membuka pintu. Dia menyadari Min Hye berbohong dan menantangnya, tapi Min Hye pergi begitu saja. Jian mendapat pesan teks lain dari seseorang yang mengatakan dia akan membunuhnya. Jong Min kemudian memanggil Jian ke dalam dan menunjukkan kepadanya bahwa dia telah meretas akun operator situs web tersebut. Aturan situs web mengatakan bahwa anggota resmi memerlukan kode untuk membeli produk. Ada 4 kode. Kode merah diperuntukkan bagi orang yang membunuh orang, ungu untuk mata-mata, kuning untuk kru pembersihan, dan hijau untuk yang terakhir. Mereka yang menerima kode tidak boleh menyerang kode hijau. Jika green diserang, yang lain harus mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindungi green. Dan ternyata green atau hijau tidak lain adalah Jinman dan Jian.
Saat Jian sedang memproses semuanya, sebuah ledakan mengguncang rumah. Mereka keluar untuk melihat dinding luar rumah yang berantakan. Dua drone menyerang jendela kaca rumah dengan hujan peluru namun tidak pecah. Satu drone berada di luar pintu belakang, menghalangi rute mereka. Tetapi drone tersebut juga tidak dapat melewati pintu besi. Jian dan Jongmin menyadari bahwa rumah itu lebih terlindungi dari yang mereka kira. Namun saat mereka menonton, drone tersebut memasukkan perangkat kecil berwarna hitam ke dalam jendela, yaitu bahan peledak. Kali ini kacanya pecah. Jian berlari ke kamarnya, sementara Jongmin memasuki kamar lain yang memiliki lemari logam anti peluru. Drone menembakkan bahan peledak hitam yang sama dan Jongmin terlihat. Jian masuk dan menembak jatuh drone itu dengan katapel dan kemudian menghancurkannya selama-lamanya dengan kursi. Sebuah epilog menunjukkan sekelompok pria mengobrol tentang pekerjaan mereka di dekat api unggun ketika seorang pria bernama Tuan Kim tiba. Dia merupakan bos mereka. Dia mengambil pisau dan mengeluarkan sepotong kecil dari lengannya, mengatakan dia tidak memerlukan kode itu lagi. Penembak jitu dari sebelumnya juga tiba, dan kita mengetahui namanya adalah Song Jo. Dia memberitahu orang-orang itu bahwa siapapun yang membunuh atau menangkap keponakannya akan mendapatkan bonus. Setelah itu mereka semua masuk ke dalam mobil van dan menuju kehancuran Jian. Kilas balik saat Jian berusia 17 tahun, dia kembali dari sekolah dan menemukan pekerjaan perbaikan mendadak terjadi di rumah. Artinya dia dan Jinman harus tinggal di tempat lain selama 2 minggu. Solusi Jinman untuk mengatasi hal ini adalah dengan mendaki Gunung Jirisan. Mereka berkemah di sebuah goa di gunung, tapi Jinman terserang demam dan telepon Jian tidak memiliki sinyal. Jinman bahkan terluka kakinya dan itu membuat Jian frustasi. Dia mengeluarkan peta dan menyuruhnya menuju tempat perlindungan, memberinya katapel untuk melindunginya dari babi hutan. Jika dia mendapati dirinya dalam bahaya, dia menyuruhnya meneriakkan namanya dengan suara keras 3 kali. Sama seperti yang dia lakukan ketika dia terjebak di ruang bawah tanah sekolah saat masih kecil. Saat dia pergi, Jinman memanggil seorang pria bernama Pasin dan memberitahunya bahwa Jian sedang dalam perjalanan. Rupanya Jinman hanya berpura-pura sakit. Sementara itu, Jian menuruni gunung dan mencapai tempat perlindungan. Dia membuka pintu dan melihat 3 anjing liar sedang mengunyah daging, yang sesegera berubah menjadi potongan tangan yang dia impikan saat masih kecil. Jian mengerahkan keberaniannya dan menggunakan katapel untuk mengusir salah satu anjing itu. Tiba-tiba suara tembakan dari Jinman yang berdiri di dekatnya membuat anjing-anjing lainnya menjauh. Dia mengaku sembuh dengan cepat, dan Jian tampaknya meragukan alasannya. Keesokan harinya, kemudian Jian berlatih menggunakan ketapel di lapangan dekat rumah mereka. Tiba-tiba, Jinman mengambil pistol dan mengajarinya untuk menggunakannya. Itulah sejarah kenapa Jian bisa menggunakan pistol dengan benar. Hanya saja pamannya memperingatkan untuk mempergunakannya dengan baik. Saat ini, Jian menjatuhkan drone yang menyerang Jongmin. Mereka menggunakan pintu lemari anti peluru untuk pergi keluar, di mana Jian mencoba menurunkan drone tersebut. Tapi setelah itu, drone berhasil melewati pintu dan mendekati Jian dan Jongmin. Saat itu, Min Hye menembakkan pistol yang mengirimkan ledakan sonik dan menjatuhkan semua drone. Setelah itu dia memasuki rumah, menyuntik Jongmin dengan sesuatu untuk membuatnya pingsan, dan kemudian bergerak menuju Jian. Percakapan mereka terganggu oleh peluru yang mengenai Jian. Pelurunya tidak lain adalah dari Song Jo yang menyerang Jian dari mobil van-nya di jembatan terdekat. Kembali ke rumah, Min Hye memberitahu Jian bahwa dia ada di sini untuk melindunginya. Dia tahu bahwa Jian disuruh meneriakkan nama Jinman 3 kali kalau dia dalam bahaya. Dia juga tahu bahwa Jian hanya menggunakannya 3 kali dalam hidupnya. Di ruang bawah tanah sekolah, di perguruan tinggi ketika dia dilecehkan secara seksual, dan baru-baru ini ketika seorang penjaga toko menipu dia. Ketiganya, pelaku dihadapkan pada keadilan, dan itu bukan suatu kebetulan.
Dengan meneriakkan nama Jinman, Jian mengerahkan semua orang yang telah menerima kode, dan sesuai aturan mereka datang membantunya. Di tempat lain, pengumuman militer terus memberitahu penduduk desa bahwa tentara sedang berlatih di lapangan. Kebohongan cerdik untuk menghentikan siapapun membantu Jian. Anak buah Songjo lainnya juga bersiap untuk menyerang. Pemimpin tim ini memberitahu Songjo bahwa mereka sudah siap. Sementara ini Min Hye melepaskan bom asap di dalam rumah, mengaburkan pandangan Songjo. Dia mengirim drone untuk membersihkan asap. Min Hye menembaknya, tapi kemudian tertembak di lengan. Pemimpin tim memberitahu Songjo bahwa berurusan dengan Min Hye akan memakan biaya lebih banyak, dan dia setuju untuk membayarnya. Ini adalah saat adegan pertama. Jian menggunakan sapu dan cermin untuk menemukan titik buta. Dia melompat dari atas lemari es untuk pergi ke sisi lain ruangan. Ketika dia membalikkan sofa, dia menemukan senapan besar tersembunyi di bawahnya. Dia menggunakannya untuk menembak dan menabrak jendela Van Songjo. Di saat yang sama, rumah tersebut sudah dikelilingi oleh pria lain yang berjalan kaki. Mereka pun langsung melancarkan tembakan membabi buta. Ketika mereka mulai menyerang itu, Min Hye menyuruh Jian dan Jongmin pergi ke ruang tersembunyi di ruang kerja Jinman, sementara dia akan melindungi mereka. Butuh perjuangan berat untuk bisa sampai di sana. Mereka harus bisa melewati drone. Dengan berbekal pintu lemari anti peluru, mereka sampai ke gudang penyimpanan tempat Min Hye memandu mereka ke loker dengan keypad. Masalah baru muncul. Jian tidak tahu kata sandinya. Dia pun diam sejenak untuk mengingat kata-kata apa yang pernah dikatakan pamannya. Jian kemudian teringat dengan nomor. Karena kode sandinya ternyata adalah nomor ID sekolah Jian. Setelah nomor itu berhasil dimasukkan, wajah Jian dipindahi dan seluruh bagian lantai bergerak ke bawah seperti lift. Ia turun bersama Jongmin ke gudang besar dengan rak-rak senjata. Saat mereka sudah merasa aman, seorang pria bertopeng tiba-tiba keluar dari bayang-bayang dan menodongkan pistol ke arah mereka. Dia memperkenalkan dirinya sebagai brother atau kakak. Anehnya, dia kenal dengan Jian dan memanggil namanya. Benak Jian bertanya-tanya apa hubungan orang ini dengan pamannya. Tapi mengapa dia menodongkan senjata ke arahnya? Epilog menunjukkan anak buah Songjo memasuki gudang di atas tanah. Min Hye memperhatikan dari tempat di atas mereka untuk menghalau. Kilas balik memperlihatkan pengadilan tempat Jinman diinterogasi. Seorang pengacara bertanya kepadanya apakah dia melihat terdakwa membunuh warga sipil. Terdakwa adalah seorang pria yang menatap Jinman dengan senyuman sinis. Adegan tiba-tiba beralih ke panggilan telepon yang diterima Jinman tepat setelah pemakaman ibunya. Seorang pria bernama Junchon memberitahunya bahwa Bale masih hidup dan mengincar keluarganya. Jinman berkendara ke rumah sakit tetapi terjebak dalam kemacetan ketika sebuah truk menabrak mobilnya dan sekelompok orang mulai menembaki dia. Saat ini anak buah Songjo tersebar di gudang Jinman. Saat ini lampu juga padam. Min Hye mulai mengeluarkannya satu persatu. Dia membunuh semua orang kecuali pemimpinnya. Tuan Kim yang merupakan satu-satunya yang bisa bertahan melawannya. Namun pada akhirnya dia mendapatkannya juga dengan menyuntikkannya racun. Sementara itu di gudang bawah, pria bernama Brother melemparkan borgol ke arah Jian dan memintanya untuk memasangkannya pada Jongmin. Sebaliknya, dia mengejutkannya dan mencekiknya sampai dia pingsan. Setelah itu, ia kemudian melepas topengnya. Sebuah kilas balik menunjukkan Jian yang sedikit lebih muda dengan seorang anak laki-laki bernama Jun Myung. Mereka berkencan dan suatu hari Jun Myung mencoba menciumnya saat dia mengantarnya. Sebelum dia bisa, Jinman dan Pasin menyela mereka dan meminta anak itu menunjukkan surat izin mengemudinya untuk mengendarai sepeda motor. Kemudian kita diperlihatkan Jian bekerja di sebuah restoran, sementara sekelompok siswa dari sekolahnya duduk di dekatnya, membicarakannya. Jun Myung masuk, tapi kemudian pergi lagi begitu dia melihat Jian di sana. Tentu sesuatu yang sangat mengecewakan bagi Jian. Dia pulang ke rumah dan mencaci maki Jiman
karena tingkah aneh dengan orang-orang di sekitarnya, seperti temannya, Min Suk dan gurunya. Jian memiliki rencana untuk pisah rumah dengan Jinman. Namun karena tidak punya uang, ia juga tidak punya pilihan lain. Namun ternyata dia punya alasan kuat untuk setiap momen tersebut. Tetap saja Jian merasa Jinman mengurungnya. Akhirnya Jinman setuju untuk membiarkan dia pindah jika dia bisa memukul wajahnya sekali saja. Jian berasumsi Jinman bercanda dan kemudian bertanya apakah orang tuanya benar-benar meninggal karena kematian biasa. Jinman menghindarinya dan menyuruhnya untuk memukulnya. Jian mencoba tetapi tentu saja gagal. Suatu saat nanti, Pasin mengajari Jian mengendarai forklift di gudang. Dia menggunakan kesempatan itu untuk mencoba memukul Jinman lagi, tapi lagi-lagi gagal. Pasin akhirnya menghentikan dia mengejar pamannya, dan atas perintah Jinman, dia membuatnya pingsan. Jian berhak marah ketika dia bangun. Ia tidak menyangka mereka tega melakukan hal seperti ini kepadanya. Setelah itu, Jian pergi ke restoran Thailand Pasin dan memintanya untuk mengajarinya cara bertarung, gaya seni bela diri yang dikenal sebagai Muay Thai. Setelah negosiasi panjang, dia setuju untuk melakukannya dengan bayaran 50.000 won seminggu. Dia kemudian membawanya ke sebuah ruangan di belakang dan mereka segera memulai pelatihan. Kita diperlihatkan setahap demi setahap pelatihan tersebut. Jian begitu bersemangat dengan obsesi ingin memukul pamannya. Diperlihatkan juga bagaimana Jian berangkat dan pulang sekolah dengan cara berlari. Teknik pukulan dan tendangan sedikit mulai sedikit ia kuasai. Jian merasa menjadi lebih baik dan lebih kuat. Meskipun dia masih belum juga mampu memukul Jinman. Suatu hari, Jian bertemu dengan sekelompok anak laki-laki yang sedang menyudutkan teman lamanya di sekolah yang bernama Min Suk. Min Suk melarikan diri dan Jian menjadi target mereka berikutnya. Dia menggunakan keterampilan barunya yaitu Muay Thai untuk menjatuhkan dua anak laki-laki. Lalu setelah itu, tampaknya Jinman mengurus anak yang ketiga. Ending peristiwa ini polisi datang karena dipanggil oleh Min Suk. Ketiganya ditangkap lalu digelandang ke kantor polisi. Dalam perjalanan pulang, Jinman mengantarnya ke restoran Pasin. Tapi Jian justru menemukan polisi di sana, serta sekelompok orang yang mengaku meminjamkan uang kepada Pasin. Dan menurut berita, dia sepertinya telah melarikan diri. Saat ini Jian dan Jongmin menemukan satu set kamera keamanan di gudang. Ada rekaman dari berbagai tempat termasuk sekolahnya dan kamar mandi. Dia mengelilingi Brother dan bertanya berapa lama dia mengawasinya. Dia bilang mereka harus segera membantu Min Hye karena lebih banyak orang jahat yang akan segera datang. Awalnya Jongmin menyumpal mulutnya. Setelah itu saat Jongmin menyalakan lampunya, Brother gemetar ketakutan karena kecerahannya. Jian memberinya jaket berkerudung dan meminta penjelasan. Dia mulai memberikannya, tapi Jongmin menyela dan mengatakan pada Jian bahwa dia hanya berusaha membangkitkan rasa kasihannya. Saat perhatian Jongmin teralihkan, Brother kabur sambil meneriaki Jian agar tidak mempercayai Jongmin. Dia mengejarnya tetapi akhirnya jatuh ke sebuah ruangan kecil. Brother menutup pintu jebakan di atasnya. Di bawah sana, Jian menemukan satu set komputer yang menampilkan rekaman kamera. Di lantai atas, Brother mematikan lampu dan menyelinap ke arah Jongmin, menangkapnya dan kemudian menguncinya di dinding. Dia kemudian berbicara kepada Jian langsung melalui kamera dan menyuruhnya membuka laci di sebelah kanannya. Di dalamnya terdapat panduan serah terima untuk mentransfer kepemilikan Murdehab dari Jinman ke Jian. Dia menyetujui pemindahan tersebut dan sebagai pemilik baru memerintahkan Brother untuk mengeluarkannya. Tapi begitu dia keluar, dia mengambil senjatanya dan memerintahkan dia untuk melepaskan Jongmin. Brother sebenarnya mengungkapkan bahwa Jongmin adalah alasan kematian Jinman. Jian tetap menyuruh Brother melepaskan Jongmin,
tapi dia masih mengarahkan senjatanya kepada mereka. Tidak yakin siapa yang harus ia percaya. Dia setuju untuk mendengarkan cerita dari sisi brother. Sesuai instruksinya, dia bergerak untuk membuka file video, tetapi Jongmin menghalanginya. Dalam upaya meyakinkan Jian, Jongmin mengatakan bahwa dialah yang memberitahu Jinman bahwa dia berada di ruang bawah tanah sekolah bertahun-tahun yang lalu. Sebuah kilas balik menunjukkan Jian yang berusia 13 tahun sedang menggendong seekor anak kucing kecil. Jinman setuju untuk membiarkannya, menyimpannya, tapi memperingatkan bahwa dia harus bertanggung jawab jika dia mati juga. Saat ini, dia melihat Min Hye di salah satu kamera keamanan dan menyuruh brother pergi memberikan senjata dan obat-obatan. Sebelum berangkat, dia memberi Jian sepasang kacamata hitam sebagai hadiah. Dia sampai di gudang dan Min Hye mengenalinya. Di lantai bawah, Jongmin memeluk Jian dan berterima kasih padanya, tapi itu benar-benar alasan baginya untuk menyuntiknya dengan obat penenang. Dia mengakui dia juga orang yang mengurungnya di ruang bawah tanah sekolah saat itu. Sebelum dia pingsan, Jian melihat kacamata hitamnya. Sebuah kilas balik menunjukkan Jian muda menangisi anak kucing yang mati. Kembali ke masa sekarang, saat ini Jian bertanya kepada Jongmin siapa dia sebenarnya. Jongmin tidak menjawab dan hanya tersenyum kepadanya. Nah, gimana? Seru banget kan ceritanya? Untuk itu jangan lupa tonton kelanjutan dari serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.